Saudaraku yang dirahmati Allah, bayangkan malam ini engkau membaca satu zikir ringan, lalu esok pagi pintu rezekimu terbuka deras tanpa henti. Hutang-hutang yang menyesakkan mulai terurai, kesempitan berubah jadi kelapangan, dan hidupmu terasa ringan. Tidak sampai 7 hari, engkau akan menyaksikan janji Allah terwujud nyata. Percaya atau tidak, amalan sederhana ini telah diamalkan ulama sejak ratusan tahun lalu, dan hasilnya sungguh menggetarkan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat SDG yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari para sahabat kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan sholawat tadi, kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat SDQ yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasakan hidup terasa berat, siang malam bekerja, banting tulang, namun hasilnya tidak cukup? Hutang menumpuk, kebutuhan terus mengejar, sementara kantong selalu kosong. Bahkan terkadang kita merasa semakin keras bekerja, justru semakin jauh dari kata cukup. Hati gelisah, pikiran buntu, tidur pun tidak nyenyak. Tapi anehnya, ada orang lain yang hidup sederhana, tidak punya jabatan tinggi, bahkan usahanya kecil-kecilan, namun wajahnya selalu tenang, keluarganya harmonis, dan rezekinya mengalir terus tanpa henti. Pernahkah kita bertanya dalam hati, apa rahasianya? Saudaraku, seringkali kita mengira bahwa rezeki hanya datang dari kerja keras semata. Padahal ada kunci lain yang jauh lebih dahsyat, kunci yang sering dilupakan manusia, yaitu zikir dan syukur kepada Allah. Itulah amalan yang membuka pintu rezeki dari arah yang tidak pernah kita duga. Bayangkanlah sejenak, malam ini engkau membaca satu zikir ringan, lalu esok pagi Allah bukakan jalan keluar dari segala kesulitanmu. Usaha yang sepi tiba-tiba ramai, hutang yang menumpuk mulai terurai, bantuan datang dari arah yang bahkan tak pernah engkau sangka. Tidak sampai 7 hari, hidupmu bisa berubah total. Saudaraku, itu bukan khayalan, itu adalah janji Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah At-Talaq 2-3. Ayat ini sudah cukup untuk meyakinkan kita bahwa rezeki tidak selalu datang dari logika manusia. Rezeki adalah hak prerogatif Allah, dan Allah bisa mengubah keadaan kita sekejap mata jika kita kembali kepadanya dengan doa, syukur, dan zikir. Sahabatku yang dirahmati Allah, malam ini saya ingin mengajak Anda untuk membuka hati. Jangan dulu berpikir ini sulit, jangan dulu meremehkan bahwa ini hanya kata-kata. Dengarkan sampai akhir, karena apa yang akan saya sampaikan adalah warisan amalan dari para ulama. Amalan ringan yang bisa mengguncang takdir hidupmu. Banyak orang sudah mencobanya. Ada yang usahanya bangkit kembali setelah nyaris bangkrut. Ada yang hutangnya terlunasi padahal sebelumnya mustahil. Ada pula yang hatinya tenang meski masalahnya tidak ringan. Semua itu terjadi karena mereka percaya kepada janji Allah dan istiqomah dalam mengamalkan zikir ini. Maka jangan lewatkan malam ini. Jangan menunda sampai esok, karena bisa jadi malam ini adalah malam yang akan Allah jadikan titik balik hidupmu. Malam di mana rezekimu mulai terbuka deras,
malam di mana Allah tunjukkan bahwa kasih sayangnya jauh lebih luas dari kesulitanmu. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama berdoa. Silakan sahabat tuliskan hajat, cita-cita dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan, 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan untuk yang baru bergabung, silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar ketika channel ini update video terbaru, sahabat semua langsung dapat notifikasinya. Terima kasih. Semoga Allah balas kebaikan Anda. Sahabat SDQ yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata, inspirasi untuk kita semua, tentang seorang pedagang kecil di sebuah pasar tradisional. Namanya Pak Ahmad. Ia bukan orang kaya, bahkan boleh dibilang hidupnya pas-pasan. Lapak dagangannya kecil, hanya menjual sayuran dan rempah-rempah. Suatu hari, usahanya jatuh. Pembeli berkurang, dagangan sering tidak laku, bahkan hutang mulai menumpuk. Malam hari, ia menangis di hadapan istrinya. Ia berkata, "Saya sudah berusaha sekuat tenaga, tapi tetap saja rezeki seret." Entah apa yang salah istrinya lalu berkata, "Bang, coba kita ubah cara kita. Jangan hanya mengandalkan kerja keras, tapi dekatlah dengan Allah. Bukankah rezeki itu miliknya?" Malam itu Pak Ahmad memutuskan untuk melakukan sesuatu yang baru. Setelah sholat Isya, ia duduk bersila, mengambil wudhu, lalu mulai berzikir seperti yang diajarkan oleh gurunya, yaitu membaca Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, istighfar, salawat, lalu memperbanyak ucapan Alhamdulillah dengan sepenuh hati. Malam demi malam, ia lakukan dengan istiqomah. Hanya 14 malam, tapi hatinya terasa lebih lapang. Yang awalnya gelisah, kini tenang. Yang awalnya resah karena hutang, kini penuh keyakinan. Dan sungguh ajaib, beberapa hari kemudian, pembeli kembali berdatangan. Bahkan ada seorang pelanggan besar yang rutin membeli dalam jumlah banyak. Hutang-hutangnya mulai terlunasi satu persatu. Pak Ahmad lalu berkata, "Saya akhirnya sadar, bukan kerja keras saya yang membuat rezeki datang, tapi karena Allah yang mengizinkan. Dan kuncinya adalah syukur serta zikir sahabatku." Kisah ini bukan dongeng. Banyak orang mengalami hal serupa ketika mereka mulai menguatkan doa dan zikirnya. Inilah bukti nyata bahwa janji Allah itu benar adanya. Sahabat SDQ yang dirahmati Allah, setelah kita mendengar kisah nyata tadi, tentu hati kita semakin yakin bahwa janji Allah itu benar adanya. Dan sekarang, mari kita masuk pada inti pembahasan. Bagaimana cara mengamalkan zikir rezeki ini, sebagaimana diwariskan oleh para ulama dalam kitab Hasbi Rabbi Madlubi. Yang pertama, waktu pelaksanaan. Amalan ini dilakukan setelah sholat Isya. Mengapa setelah Isya? Karena saat itu suasana lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan hati lebih khusyuk untuk bermunajat kepada Allah. Kedua, persiapan hati. Duduklah dengan posisi bersila dalam keadaan sudah berwudu, menghadap kiblat. Niatkan dalam hati, "Ya Allah, aku niat mengamalkan zikir ini untuk memohon kelapangan rezeki, keberkahan harta, dan kemudahan dalam segala urusan." Ketiga, susunan bacaan. Pertama, bacalah surah Al-Fatihah 3 kali. Kedua, bacalah surah Al-Ikhlas 7 kali. Ketiga, perbanyaklah istighfar 100 kali. Adapun bunyi bacaannya adalah sebagai berikut: Astaghfirullah Rabbi min kulli dzambin wa atubu ilaih. Keempat, bacalah sholawat 100 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kelima, dawamkan zikir Alhamdulillah sebanyak 300 kali. Ucapkan dari lubuk hati terdalam, bukan hanya di bibir, tapi benar-benar dirasakan maknanya. Keempat, istiqomah. Lakukan amalan ini selama 14 malam berturut-turut tanpa terputus.
Jika terhenti di tengah jalan, maka ulang kembali dari malam pertama, karena istiqomah adalah kunci keberhasilan ibadah. Kelima, berdoa dengan keyakinan. Setelah selesai berzikir, angkatlah tanganmu, lalu sampaikan segala isi hati kepada Allah. Mintalah yang besar, karena Tuhan kita Maha Besar. Mintalah yang mustahil, karena tidak ada yang mustahil baginya. Ucapkan doa, misalnya, "Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rezekimu yang halal dan berkah. Lapangkanlah usahaku, lunaskanlah hutangku, tenangkanlah hatiku, dan berikanlah kebahagiaan bagi keluargaku. Jadikanlah zikir ini sebagai pembuka keberkahan dalam hidupku." Saudaraku, jika engkau lakukan dengan hati yang penuh yakin, insya Allah engkau akan menyaksikan keajaiban dalam hidupmu. Pintu rezeki terbuka deras, masalah terasa ringan, dan pertolongan Allah hadir dari arah yang tidak engkau sangka-sangka. Sahabat SDQ yang dirahmati Allah, hidup di dunia ini penuh dengan ujian. Ada saatnya kita merasa sempit, ada saatnya kita merasa lapang. Namun satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa Allah selalu bersama kita. Zikir yang ringan ini bisa menjadi jalan keluar dari berbagai kesulitan. Bukan hanya membuka pintu rezeki, tapi juga membuka pintu ketenangan hati, keberkahan hidup, dan keselamatan dunia akhirat. Jangan pernah menunda, jangan menunggu besok, karena bisa jadi malam ini adalah malam yang Allah pilih untuk mengubah hidupmu. Ingatlah, rezeki bukan sekadar uang yang berlimpah. Rezeki adalah ketika kita diberi kesehatan, diberi keluarga yang harmonis, diberi ketenangan hati, dan diberi iman yang tetap terjaga. Dan semua itu hanya akan kita dapatkan jika kita selalu dekat dengan Allah, bersyukur, dan istiqomah dalam berzikir. Mari sahabat, kita tundukkan hati, kita panjatkan doa bersama-sama kepada Allah. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Pemberi rezeki, bukakanlah untuk kami pintu rezekimu yang luas, yang halal, yang penuh berkah. Ya Allah, jika kami sempit maka luaskanlah, jika kami susah maka mudahkanlah, jika kami punya hutang maka lunaskanlah, jika hati kami gelisah maka tenangkanlah. Ya Allah, jadikanlah zikir ini sebagai cahaya dalam hidup kami, pembuka pintu keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika engkau menerima ijazah amalan ini, tuliskan di kolom komentar kata Qabiltu. Sertakan doa dan hajatmu, agar kita bisa saling mendoakan dan saling mengaminkan. Dan jangan lupa, dukung terus dakwah ini dengan cara like, share, dan subscribe channel ini, agar lebih banyak saudara kita yang mendapat manfaat dan keberkahan dari amalan ringan namun agung ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.